Video ini dipersembahkan oleh Hijrah Muda Channel. Saya menggagas forum kajian pemikiran namanya Teknik ya, mungkin juga pernah dapat publikasinya. Oh iya. Nah itu saya berpikir ya enggak apa-apa lah sebagai selingan di tengah maraknya tren hijrah ini ya, banyak variasinya. Akhirnya juga saya berpikir cobalah satu genre lagi jadi pemikiran. Memang agak berat sih, tapi coba kita kemas santai. Nah tadi kita perdana untuk kegiatan yang online, soalnya kan offline, jadi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pemikir. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan komunitas piknik yang selalu mengajak teman-teman untuk bertamasya pemikiran. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ustadz Aditya Abdurrahman, atau juga sering dikenal ya di kalangan teman-teman anti mainstream dengan sebutan Mas Ai. Alhamdulillah di tempat beliau sekarang kita kumpul dan kita akan minta sedikit pandangan beliau dari basis pengalaman pribadi tentang bagaimana suka duka dakwah di kalangan anti mainstream, khususnya di kalangan PAN. Ya, monggo Ustaz Adit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jadi kalau pengalaman dari saya secara pribadi ya, ketika berdakwah di kalangan teman-teman yang anti mainstream ya, artinya anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbeda dengan umumnya anak-anak muda, atau misalnya memiliki interest ya, yang berbeda dengan umumnya, seperti anak-anak punk atau sejenisnya, anak-anak metal, underground dan sebagainya. Kalau suka duka mungkin apa ya, kalau di dakwah itu memang harus tahu bahwa karakter dakwah itu memang sulit ya. Jadi mungkin akan lebih banyak dukanya ya, kesulitannya daripada gampangnya. Karena kalau kita melihat dakwah itu sebagai kerjaan yang mudah, sebetulnya esensi dari dakwah itu malah nggak kita dapat. Jadi kita dibentuk, kita diproses oleh Allah itu justru dengan tantangan-tantangan yang berat itu tadi. Makanya memilih medan dakwah yang berat itu sebetulnya adalah kita sedang menerjunkan diri kita dalam dunia dakwah yang sebenarnya, gitu. Saya melihat bahwa sulitnya berdakwah di kalangan anak-anak punk itu dipicu dari mereka itu menuntut kita untuk mampu menjawab kebutuhan pemikiran mereka, ya. Jadi mereka itu cenderung punya persepsi yang sudah bertahun-tahun ada di benak mereka tentang sesuatu, tentang hidup, tentang agama, tentang pergaulan atau apapun ya yang mereka yakini. Kemudian kita harus menjawab itu, membalikkan persepsi mereka itu menjadi persepsi yang Islami, gitu ya. Nah artinya kalau kita nggak punya modal ilmu, nggak punya modal pemahaman yang lurus ya tentang Islam ini, dan punya kemampuan yang baik dalam hal menyampaikan ya, karena dakwah itu modelnya dua. Kita harus tahu what to say-nya, apa yang mau kita sampaikan, dan kita harus tahu how to say-nya, apa yang cara apa yang kita pakai untuk nyampein itu tadi. Nah ternyata yang paling berat itu, meskipun what to say ini juga sulit ya, karena kita harus belajar tentang ilmu syar'i ya dengan serius, tapi ternyata yang paling berat tuh how to say-nya. Gimana cara deliver itu? Bahasa yang rumit, bahasa yang kaku, bahasa yang apa yang jarang mereka dengar di dalam kehidupan mereka. Kemudian kita harus bahasakan dengan bahasa yang mudah mereka terima, mudah mereka pahami, dan yang terpenting bisa menyentuh hati mereka. Gitu. Nah, karena ini menjadi PR yang cukup berat ya selama mungkin saya berkecimpung di dunia dakwah di kalangan teman-teman anti mainstream itu sejak tahun 2009 kurang lebih. Dan ini memang lebih sulit dibandingkan dengan kalau ada organisasi dakwah yang fokusnya bikin kajian ya. Saya pikir kajian itu nggak ada yang sulit,
Karena kita tinggal ngundang ustadz, nyiapin panitia, beli konsumsi, nyiapin daftar hadir ya selesai. Gitu. Nanti yang datang berapa aja itu kemudian menjadi sebuah evaluasi. Nah kalau saya, kalau mau datengin jamaah banyak, oh gampang, cari ustadz yang followernya banyak ya gitu. Selesai ya. Kalau PR dakwah hanya dinilai dari seperti itu, maka apa sulitnya dakwah? Padahal Nabi dan Rasul itu dicontohkan dalam Al-Quran, semua dakwahnya sulit. Gitu. Mereka mengalami banyak sekali hambatan, ya, penolakan, gitu, dan tuntutan untuk kemudian harus berkorban sangat luar biasa banyaknya. Nah, makanya kalau kita esensi dari dakwah ini nggak kita dapat, maka itu tadi dakwah itu jadi semacam aktivitas yang have fun, bahkan kadang menjadi aktivitas modus, ya, untuk cari jodoh, untuk cari ini. Nah itu jadi aneh nanti dakwah ini jadi kesannya jadi bukan sesuatu yang mulia lagi, gitu. Misalnya seperti itu. Iya. Satu lagi, Ustaz. Jadi, karena kami kan fokusnya di kajian-kajian seperti masalah pemikiran. Kita kaji semua ya, pemikiran yang Islam maupun yang baik Islam. Nah, kami minta sedikit rekomendasi dari Ustaz Adil. Apa tantangan pemikiran yang didapatkan di kalangan teman-teman anti mainstream itu? Untuk bahan kami sebenarnya juga, agar nanti saat kami mendeliver pemikiran Islam itu bisa merumuskan strateginya. Karena kita tahu berhadapan dengan pemikiran kayak apa saat masa kesana. Oke. Rata-rata yang paling banyak tersebar di kalangan anak-anak muda itu sekulerisme dan liberalisme. Sebenarnya akarnya itu. Ya, nah, nanti berkembang menjadi banyak sekali ya, cabang-cabangnya. Komunisme perkembangan dari sekulerisme kemudian jadi ke sana, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Nah, karena kita itu kadang bagi beberapa dai ya, mempelajari ilmu-ilmu itu sesuatu yang kayaknya dianggap kurang penting ya, sehingga mereka agak sulit merubah persepsi mereka yang cenderung terracuni dengan sekulerisme dan liberalisme itu. Jadi agak sulit untuk ini ya, karena modalnya sebenarnya adalah kemampuan kita mengubah logika mereka. Katakanlah misalnya begini, ini contohnya anak pang. Anak pang itu kan pengennya bebas. Ya pengennya bebas, tidak ada aturan kayak gitu-gitu, sehingga mereka nggak mau ada satu tatanan di masyarakat itu yang begitu membatasi. Mereka maunya semua free, bebas, sehingga kalau ada aturan itu mereka lawan. Nah, persepsi itu ya katakanlah perlawanan, katakanlah gitu. Ketika kita mencoba diskusi dengan mereka dengan baik, kalau kita tarik lagi, perlawanan versi mereka itu sebenarnya bermuara pada sesuatu yang nggak jelas, ya. Yaitu pertama, sebenarnya apa yang mau mereka lawan, ya. Yang mau mereka lawan tuh kalau mereka misalnya nyebut ketidakadilan, gitu ya. Ketidakadilan, oke, ketidakadilan. Siapa yang mendefinisikan ketidakadilan menurut kalian? Itu mereka bingung. Definisi menurut mereka itu rancu. Antar tokoh satu dengan tokoh lainnya itu saling tidak jelas. Ya, bahwa inikah definisi ketidakadilan yang disepakati itu nggak ada. Nah, maka ketika kami berdakwah di komunitas PAM itu, kami mencoba masuk di situ bahwa kita ini sebenarnya sama dalam hal perlawanan. Kalau PAM melawan ketidakadilan, maka kami yang Muslim ini juga melawan ketidakadilan. Karena itu sebuah penzoliman yang di dalam Islam juga sangat dilawan, gitu ya, sangat harus dicegah kezoliman itu. Tetapi kami ini definisi kezoliman dan ketidakadilan itu jelas. Karena apa? Karena Allah yang ngasih tahu definisinya. Karena Rasul yang ngasih tahu definisinya. Sehingga kita melawan ketidakadilan ini jelas arahnya kemana. Sehingga hasilnya itu bisa dievaluasi. Sehingga PAM itu dari dulu, kenapa ada mazhab-mazhab yang satu sama lain saling bertabrakan? Kenapa? Karena mereka definisinya nggak jelas. Kita di dalam Islam nggak pernah ada perbedaan pendapat tentang ketidakadilan, ya. Ininya jelas, Al-Quran, As-Sunnah. Kalau ada yang berbeda dengan itu, nggak jelas ya, berarti penyimpang, sempalan pasti, gitu. Jadi kalau parameternya jelas, ini memudahkan kita untuk itu. Jadi cara kita menyampaikan itu, pemikiran itu lewatnya memang logika. Kadang saya secara pribadi ayat dan hadis itu betul-betul disimpan, karena saya punya anggapan bahwa ayat dan hadis itu mulia banget.
kalau saya sampaikan kepada seseorang yang nggak siap, itu resikonya dia akan menolak. Dan menolak itu berarti menimbulkan dosa baru buat mereka. Maka saya lebih suka bermain logika. Ya, logika itu saya sampaikan. Saya tekuk-tekuk sendiri logika mereka sehingga mereka ya juga ya gitu. Nah, itu. Seperti itu. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman berpikir kita sudah dapat poinnya ya. Jadi treatment menghadapi kawan-kawan anti mainstream itu adalah pendekatan merubah logika. Ya. Tanpa harus dengan kajian-kajian berat yang ilmiah. Ya. Terkadang gitu. Ya. Dan ternyata pendekatan merubah logika ini juga menunjukkan hasil seperti apa yang sudah dicapai oleh Ustaz Aditya selama ini dengan dakwahnya bersama teman-teman Muslim Surabaya. Nah, oke, teman-teman berpikir sekalian, nanti ke depan kita jalan-jalan lagi, kita piknik lagi, kita tamasya lagi, ya. Kita menjelajah hasanah pemikiran dengan tokoh-tokoh yang lain lagi ya. Insya Allah selalu saja ikuti channel kami agar mendapat update-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.